membangun kesadaran kita untuk terus membangun kesadaran orang lain bahwa seluruh sistem yang dibangun telah membuat masyarakat adat itu termarginalisasi, miskin, dan bahkan hampir punah di atas tanahnya. Bapak Ibu, Tuan dan Puan, hari ini kita telah genap berusia 20 tahun lima bulan kalau tidak salah, karena kita lahir sebagai Dewan Adat Papua, kita lahir tanggal 28 Agustus 2002 dalam konferensi masyarakat adat Papua yang pertama. Dan kita masih tertatih-tatih dalam memperjuangkan hak-hak kita. Banyak orang tidak menyukai kita. Kenapa? Bukan karena mereka benci kita, tapi karena kita adalah pemilik yang sah dari tanah dan sumber daya alam Papua. Negeri yang kaya raya, negeri yang unik, negeri yang saya minta tisu supaya kalau sampai air mata mulai jatuh, saya sendiri lap air mata, karena saya biasa kalau bicara itu bicara dari pergumulan hidup. Tapi jangan kalian ikut bersedih karena kita sedang merayakan hari internasional. Saya mau mulai dengan melakukan refleksi sedikit. Kalau kita baca sejarah dunia, ada 3 negara yang melakukan penjajahan di dunia, yaitu Inggris, Belanda, dan Prancis. Mereka bagi dunia ini dalam menjadi milik mereka. Mereka melakukan penjelajahan ke seluruh dunia dengan semboyan glory. Semboyan gold. Gold, glory, dan gospel. Apa artinya? Gold, glory, gospel. Gold itu emas. Dia adalah simbol dari kemakmuran, simbol dari kekayaan. Glory itu kejayaan, kemenangan, kekuasaan. Dan gospel itu Injil. Jadi kemana mereka pergi, mereka pasti menyebarkan agama, menanamkan kekuasaan, dan mengambil kekayaan atau memfasilitasi untuk eksploitasi sumber daya alam. Itulah awal dari penderitaan masyarakat adat. Di mana-mana di seluruh dunia, ketika 3 penjajah ini datang, mereka mengklaim tanahnya, menguasai tanahnya, menjadikan orang-orang lokal
Kristen dan menanamkan kekuasaannya. Karena itu orang Afrika mereka bilang begini, kamu datang suruh kami baca Alkitab, kami tutup mata. Waktu kami buka mata, kami sadar bahwa sumber daya alam kami hilang, struktur pemerintahan adat kami diganti, tanah kami diambil, dan kami menjadi miskin. Bingung di atas tanah kami sendiri, karena semua yang kami miliki itu sesuatu yang buruk. Hukum kami diganti dengan hukum barat. Struktur kami diganti oleh satu struktur pemerintahan. Eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Tanah kami dibagi-bagi menurut hukum mereka. Dan karena itu, kalau setiap kali kita merayakan Hari Internasional Masyarakat Pribumi, kita sadar perayaan ini bertujuan dua. Pertama, menyadarkan kita, membangun kesadaran kita untuk terus membangun kesadaran orang lain bahwa seluruh sistem yang dibangun telah membuat masyarakat adat itu termarginalisasi, miskin, dan bahkan hampir punah di atas tanah besar. Orang-orang di Australia, mereka itu pemilik Australia, aborigin itu pemilik Australia. Sekarang mereka tinggal di daerah-daerah konservasi. Maori di New Zealand, mereka sekarang tinggal di daerah-daerah konservasi. Indian di Amerika, Amerika jaya, kuat, tapi tempat mereka menjadi tempat yang dipersembahkan untuk dunia, tapi mereka terpinggirkan. Apa yang dialami saudara-saudara kita di Amerika, di mana tempat sedang kita alami dan sedang kita alami. Kita sudah terdepopulasi. Angka kematian kita begitu tinggi dibandingkan dengan angka kelahiran kita. Karena itu dalam perayaan ini saya mau menghimbau kepada generasi baru Papua. Bagi saudara-saudara, bapak ibu, anak yang ketua-ketua Dewan Adat di seluruh tanah Papua, yang punya anak laki-laki, punya anak perempuan, jangan biarkan mereka menghamburkan kehidupan mereka sembarangan. Saya juga mau menyampaikan kepada pimpinan-pimpinan gereja, pimpinan-pimpinan agama, mulailah merubah paradigma kita tentang kehidupan. Karena kehidupan itu mulai pada sperma dan kandung telur. Dan jangan biarkan anak-anak kita membuangnya sembarangan. Karena itulah kehidupan masa depan Papua. Dewan Adat Papua telah muncul dengan semboyan atau tema keluarga besar bertanggung jawab. Kalau ada orang tua yang mengatakan bahwa, atau anak-anak yang mengatakan bahwa kalau saya kasih sekolah, saya kawin, saya mau kasih makan dengan anak, saya selalu bilang, itu pesan orang-orang pemalas. Bapak saya itu SR saja. Kami 9 orang bisa dihidupkan dengan kerja keras dia. Otis Sunyopiarev itu dia cerita sama saya bahwa mereka 13 orang. 7 di antara mereka itu punya pendidikan baik. Karena itu tanggung jawab kita untuk menyelamatkan tanah Papua
dengan memastikan bahwa generasi baru lahir dan selamat. Lahir untuk memenuhi negeri ini, supaya negeri ini tidak terus-menerus dibiarkan kosong, diambil alih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pesan kedua saya, di atas tanah yang kita berdiri, itu adalah kehidupan mama kita. Karena itu dalam perayaan ini saya mau mengimbau kepada seluruh dewan adat di tanah Papua, marilah berjuang untuk mempertahankan tanah kita. Tanah tidak boleh diperjualbelikan, itulah bunyi manifesto kita butir 2. Tanah harus dijaga, tanah harus disewakan, dikontrakkan, tidak diperjualbelikan. Karena kalau tanah dilepaskan, diperjualbelikan, Anda akan menjadi budak di negerimu sendiri. Dalam tema perayaan masyarakat pribumi sedunia kali ini, peran perempuan adat dalam pelestarian dan transmisi atau melanjutkan, mentransfer pengetahuan tradisional kita kepada generasi baru. Saya mau menggunakan kesempatan ini untuk juga menyampaikan terima kasih kepada panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini, tapi juga untuk Pokja perempuan, Pokja kelompok kerja anak dan perempuan dan anak Dewan Adat Papua yang sudah kemarin itu, dan LP4A yang melaksanakan satu talk show kemarin. Saya pikir talk show kemarin itu luar biasa. Dewan Adat, pemikiran adat harus masuk ke berbagai lembaga. Dia harus masuk ke DPR, dia harus masuk ke eksekutif, dia harus masuk ke lembaga peradilan, dia harus masuk ke kepolisian, dia harus masuk ke tentara, dia harus masuk ke MRP. Pikiran-pikiran adat harus menjadi pikiran seluruh penyelenggaraan pemerintahan di atas tanah ini. Karena kita adalah pemilik sah. Karena itu tema perempuan, tema Lokakarya kemarin itu saya mau sedikit singgung. Satu itu melestarikan, mempertahankan budaya dan kehidupan. Mempertahankan budaya itu perempuan menjadi pendidik. Dan saya pikir pendidikan ibu itu tidak hanya bahasa. Pendidikan ibu tidak hanya bentakan, tapi pendidikan ibu ada dalam sikap hidupnya. Perjuangannya untuk suatu kehidupan. Mari kita tulis semua pikiran kita dan kita sampaikan kepada bangsa ini, supaya kita dihormati di atas negeri kita sendiri. Memberi kehidupan, saya tegaskan kembali bahwa perempuan harus, keluarga-keluarga baru Papua harus diperbanyak, dan mari kita kampanyekan bersama keluarga besar bertanggung jawab untuk masa depan Papua yang lebih baik. Saya mau berhenti di situ karena saya pikir pesan lain akan disampaikan oleh Mananwir, tapi saya mau menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan selamat merayakan Hari Internasional Masyarakat Pribumi Sedunia. Saya percaya bahwa
nenek moyang kita sedang berjuang bersama. Saya percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang merdeka. Dan karena itu pasti dia